Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kelas 12 IPA, kita akan belajar tentang turunan fungsi trigonometri. 2 minggu yang lalu, Ibu telah mentautkan video tentang turunan dasar fungsi trigonometri. Nah, supaya kamu tahu kenapa turunan ini, turunannya bisa menjadi ini, dan seterusnya. Nah, hari ini kita lebih ke contoh soal ya. Oke, langsung saja. Tapi sebelum itu, kamu harus ingat dulu definisi turunan. Oke, definisi turunan, jika fx atau y diturunkan, maka turunan pertamanya adalah, ya misalkan y atau fx itu sama saja, tergantung soalnya. Berarti turunan pertamanya adalah kalau y berarti dy per dx. Sedangkan kalau dia berbentuk fx, maka turunannya definisinya adalah dfx per x. Ibu yakin kalian masih ingat karena ini adalah pelajaran yang sudah dipelajari di kelas 11 kemarin. Nah, kalau dia berbentuk seperti ini, lebih jelasnya, y sama dengan fx sama dengan ax pangkat n. Jadi, kalau suatu fungsi berbentuk y ataupun fx, itu pasti berbentuk seperti ini, ax pangkat n. Di mana a adalah koefisien, x adalah variabel, dan n adalah eksponen atau pangkatnya. Nah, kalau ditanya apa turunannya, turunan pertama ya, karena aksennya di sini cuma satu kali, berarti ini adalah turunan pertama. Maka turunan pertamanya adalah a kali n, x pangkat n kurang 1. Yuk kita contoh soalnya, kita tampilkan dulu. Contoh soalnya, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 5x pangkat 2. Oke? Sebelumnya kita harus tahu 5 ini adalah sebagai a atau koefisien. Sedangkan x adalah variabel dan 2 sebagai eksponen atau pangkat dari variabel x. Jadi, untuk mencari turunan pertamanya adalah, berarti sesuai dengan rumusnya, a kali n berarti koefisien dikali eksponen dari variabel, berarti 5 kali 2, dan variabelnya, pangkatnya kita kurangkan 1, berarti 2 kurang 1, menjadi 5 kali 2 adalah 10, dan x pangkat 2 kurang 1 adalah x. Jadi, turunan pertama dari fx sama dengan 5x pangkat 2 adalah 10x. Oke? Ini adalah dasarnya. Semoga kamu bisa mengerti. Kita lanjut. Nah, dari video yang kemarin, dapat disimpulkan bahwa turunan dari fungsi fx sama dengan sin x adalah, turunan pertama ya, turunan pertamanya adalah cos x. Oke, ingat, sin x, turunan pertamanya adalah cos x. Cos x, turunan pertamanya adalah minus sin x. Sedangkan tan x, turunan pertamanya adalah secant kuadrat x. Secant kuadrat x, turunan pertamanya adalah secant x kali tan x. Turunan pertama dari kosekant x adalah minus kosekant x kotan x. Dan turunan dari kotan x, turunan pertamanya adalah minus kosekant kuadrat x. Ibu harap yang 6 ini kamu bisa paham di luar kepala ya. Jadi, andai kata ada soal, kamu sudah tidak bingung lagi. Turunan sin x itu apa? Ingat, sin x menjadi cos x. Turunan secant x apa? Secant x kali tan x. Semoga kamu bisa memahami tabel ini dengan baik dan bisa kamu hafal di luar kepala ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal saja. Contoh soal yang pertama,
Tentukan turunan pertama dari Y sama dengan tan X tambah 4 kotan X. Gampang saja. Kalau turunan pertamanya, tan X, ingat dari tabel yang sebelumnya, tangan turunannya adalah, turunan pertama adalah secant X. Ditambah, 4 itu kan merupakan koefisien, biarkan saja 4, tetap 4. Dan kotan X, turunan pertamanya adalah minus kosekan kuadrat X. Jadi, yang ini masih bisa kita sederhanakan. Kenapa? Ada tanda minus di sini. Berarti jawabannya adalah turunan pertama dari fungsi ini adalah secant X kurang 4 kosekan kuadrat X. Bagaimana? Ibu rasa bisa dimengerti. Lanjut contoh soal yang kedua. Tentukan turunan pertama dari GX sama dengan cos X per 1 kurang sin X. Cara menjawabnya, ingatlah bentuk GX ini adalah U per V. Ingat ya, ini telah dipelajari di kelas 11. U per V. Berarti kalau berbentuk U per V, mencari turunannya adalah U aksen V kurang UV aksen per V kuadrat. Ingat lagi U aksen V kurang UV aksen per V kuadrat. U adalah pembilangnya, cos X. Ya. U adalah cos X, berarti kalau diturunkan, kita kan butuh turunan nih di dalam rumusnya. Berarti kalau diturunkan menjadi minus sin X. Sedangkan V adalah penyebutnya dari sini, 1 kurang sin X. Nah, kalau kita turunkan atau menjadi V aksen, berarti 1 turunannya kan adalah 0. Nah, dikurang sin X, turunannya adalah cos X. Berarti karena di sini 0 depannya, berarti jelaslah bahwa turunan pertama dari 1 kurang sin X adalah min cos X. Berarti kita sudah dapat ya U aksen dan V aksen. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, rumusnya U aksen V kurang UV aksen per V kuadrat. U aksennya adalah min sin X. Min sin X dikali V. V adalah 1 kurang sin X. Dikurang U adalah cos X. Dan V aksennya adalah minus cos X per V kuadrat. V berarti kan 1 kurang sin X. Berarti karena kuadrat kita tambahkan eksponen 2 di sini atau pangkat 2. Nah, setelah ini, kamu lihat, berarti ini kan berbentuk perkalian. Minus sin X kali 1 berarti minus sin X. Nah, minus sin X kali minus sin X berarti kan sinnya menjadi 2. Berarti plus sin kuadrat X. Ditambah, kenapa ditambah? Karena ini minus kali minus menjadi positif. Berarti cos kuadrat X per 1 kurang sin X kuadrat. Nah, setelah kamu dapatkan ini, ternyata masih bisa disederhanakan lagi. Maksudnya seperti apa? Coba kamu lihat. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sesuai dengan identitas trigonometri adalah 1. Kamu balik-balik lagi ya, buku kelas 11 adalah 1, Adalah 1 di sini, dan tersisa di atas ini adalah kurang sin X, berarti 1 kurang sin X. Nah, 1 kurang sin X yang di bawah ini kan berbentuk pangkat 2. Berarti bisa kita uraikan 1 kurang sin X, 1 kurang sin X. Nah, ada nggak yang bisa dicoret atau dihabis bagi? Ada. Ini dan ini bisa kita coret. Coret. Kita coret. Berarti tinggal 1 di atas,
per 1 kurang sin X. Nah, itu adalah turunan pertama dari GX sama dengan cos X per 1 kurang sin X. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan sin x kali 2 cos x. Oke, cara menjawabnya, coba kamu lihat ini berbentuk perkalian atau pembagian. Jelas, ini perkalian ya. Beda rumusnya dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu berbentuk pembagian. Nah, sekarang kita masuk ke yang berbentuk perkalian, oke? Nah, ingatlah ini bentuknya adalah perkalian, berarti U kali V. U itu kita ambil sin X, oke? Dan yang V adalah 2 cos X. Kalau berbentuk perkalian, rumusnya adalah U aksen V tambah UV aksen, oke? Tidak pakai per V kuadrat, tidak, karena dia berbentuk perkalian. Nah, kita tentukan dulu. U-nya tadi kan kita perjanjiannya adalah sin X. Nah, kalau U-nya diturunkan atau turunan pertamanya, ingat sin X turunannya adalah cos X. Oke. Sekarang lanjut ke V. V-nya adalah 2 cos X. Nah, 2 cos X turunannya adalah min 2 sin X. Kenapa? Karena cos turunannya adalah min sin X. Jadi, min 2 sin X. Oke, kita sudah dapat U aksen, V, dan V aksen. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Nah, rumusnya kan U aksen V tambah UV aksen. Masukkan U aksennya adalah cos X. V adalah 2 cos X. Ditambah U-nya adalah sin X. Dikali V aksen adalah min 2 sin X. Oke? Nah, kalau ini kan berbentuk perkalian, berarti kita kali dong. 2 tetap, karena di sini 1 berarti ya. Cos X kali cos X berarti cos kuadrat X. Nah, yang di sini min 2 ke depan, sin X kali sin X, sin kuadrat X. Jadi, 2 cos kuadrat X kurang 2 sin kuadrat X. Sampai sini udah selesai? Belum. Ternyata mereka sama-sama mengandung angka 2. Berarti 2-nya boleh kita keluarkan menjadi 2 kali cos kuadrat X kurang sin kuadrat X. Nah, ingat rumus di kelas 11 juga, cos kuadrat X itu sama dengan 1 kurang sin kuadrat X. Jadi di sini kita sederhanakan cos kuadrat X menjadi 1 kurang sin kuadrat X kurang sin kuadrat X yang ini ya. Nah, setelah kamu dapat, ini kan sama, boleh dijumlahkan dong, boleh. Ini kan min 1 dan ini min 1 menjadi min 2 sin kuadrat X. Berarti, nah, ada lagi ternyata. Ingat bahwa 1 kurang 2 sin kuadrat X itu sama saja dengan cos 2X. Boleh kamu buka lagi rumus-rumus trigonometri yang ada di kelas 11. Berarti 2 kali cos 2X. 1 kurang 2 sin kuadrat X itu sama dengan cos 2X. Berarti F aksen X-nya sama dengan 2 cos 2X. Nah, itu dia turunan pertama dari sin X 2 cos X. Insya Allah kalau kamu pahami secara mendalam, pasti kamu bisa mengerti. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita. Minggu depan kita akan mempelajari lagi yang lebih dalam tentang turunan fungsi trigonometri. Semoga kamu bisa mengerti ya penjelasan hari ini. Dan jangan lupa tolong cek kirim tugas di web ya. Hari ini kita ada latihan. Sampai jumpa.
di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.